Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini sesuai requestan dari kalian tentang video cara atau ciri-ciri memilih merpati betina yang rutin bertelur atau neluran. Nah, ini ya sebenarnya requestan dari teman kita, teman-teman ya, yang kemarin komen di YouTube saya, suruh saya buatkan videonya. Oke, saya buatkan teman-teman ya. Sepertinya ini sudah pernah saya buatkan dulu, tetapi mungkin videonya sudah lama atau mungkin nggak ketemu dicari. Ya, ini akan saya buatkan lagi teman-teman. Nah, jadi gimana sih kita untuk memilih merpati betina yang rutin bertelur? Nah, ini saya contohkan pakai merpati blorok teman-teman. Nanti juga ada contohnya lagi merpati itu ya, yang sudah agak tua dan agak piyik teman-teman. Nanti saya contohkan ya. Oke, yang saya pegang ini merpati pernah bertelur 2 kali teman-teman. Nah, nanti ada juga yang pernah bertelur sampai 5 kali lebih, 6 kali lebih ya itu. Nanti akan saya contohkan. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai tadi ciri-cirinya. Kita untuk mengetahuinya, yang pertama saya jelaskan dulu teman-teman. Ciri fisik itu tidak bisa menggambarkan 100% ketepatannya ya. Jadi menilai merpati betina yang rutin bertelur itu kita nggak bisa lihat cuma dari fisiknya saja ya, seperti itu. Nah, ini akan saya berikan gambaran teman-teman supaya teman-teman itu lebih teliti untuk memilih merpati betina ya yang rutin bertelur. Tetapi jangan dijadikan patokan yang murni 100% teman-teman, karena ya kembali lagi kita nggak tahu teman-teman, fisik itu kadang bisa menipu. Tapi ini buat gambaran ya, insya Allah lumayan tepat teman-teman, seperti itu. Oke, yang pertama kali kita abaikan dari fisik teman-teman. Mau besar mau kecil bebas ya. Kalau lebih bagus yang sedang-sedang teman-teman. Besar juga nggak masalah sebenarnya, tapi jangan terlalu kecil banget ya. Sebenarnya merpati betina kecil pun tetap bisa rutin bertelur ya. Tetapi kan nanti anakannya biasanya kecil-kecil teman-teman, seperti itu. Oke, jadi untuk fisik itu ya sebaiknya kita cari yang sedang. Kalau enggak ya diabaikan saja, nggak masalah teman-teman. Maksudnya besar kecilnya badan itu nggak berpengaruh, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, yang ini lumayan berpengaruh teman-teman. Ciri-cirinya yaitu merpati sudah umur teman-teman. Sudah umur itu sudah masuk masa produksinya matang ya. Biasanya di sekitaran umur ya 4,5 bulan, 5 bulanan itu sudah mulai rutin bertelur teman-teman. Lebih tua lebih bagus ya. Ibaratnya setahun atau setahun setengah, 2 tahun itu merpati bagus teman-teman. Untuk produksi telurnya itu pasti lancar ya, dan rutin banget bertelur, seperti itu. Jadi teman-teman jangan pilih yang terlalu piyik teman-teman. Nanti saya contohkan ya yang terlalu piyik. Nah, itu jangan pilih yang terlalu piyik. Nah, lalu untuk ciri-ciri yang ketiga, gambaran yang ketiga yaitu kita bisa ini cek di bagian anusnya sini teman-teman. Ini saya contohkan seperti ini ya. Saya fokuskan dulu. Oke, ini kita pakai jari seperti ini ya. Pakai jari. Nah, ini sobek teman-teman, kemarin kena duri ikan. Oke, seperti ini ya. Kita masukkan jari kita, bukan dimasukkan teman-teman, tapi ditekan ya. Pas bagian anusnya sini kita tekan pelan saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sudah ngantong dalam teman-teman. Sudah sekitar segini teman-teman ya. Nah, nih. Nah, ini kan sudah lumayan ngantong dalam. Nah, ini menandakan merpati itu pernah bertelur ya. Kalau betina teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kita pilih yang ininya itu sudah agak masuk ke dalam teman-teman. Sudah ngantong ya, istilahnya itu sudah empuk lah. Ini kita tekan seperti ini itu ambles teman-teman, ambles ke dalam. Kalau lebih sering bertelur itu lebih dalam lagi teman-teman, seperti itu ya. Dan ini yang selanjutnya teman-teman ya, kita pilih lagi yang di bagian anusnya sini nggak keras teman-teman. Keras itu gimana? Seperti ada benjolan teman-teman ya, benjolan tetapi kalau dilihat itu nggak luka teman-teman, tetapi benjolan keras. Nah, itu kita jangan pilih merpati seperti itu, karena nanti itu bakalan nggak bisa bertelur teman-teman merpatinya. Saya sudah sering mengalami beli merpati seperti itu nggak bertelur sama sekali. Sudah saya pakai cara ini, itu ternyata ada penyakit di dalam si merpatinya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu untuk ciri-ciri selanjutnya, pilih merpati yang jangan kegemukan teman-teman. Nah, yang jangan kegemukan itu contohnya gimana? Bukan besar kecil teman-teman, bukan besar kecilnya badan, tetapi gemuk atau kurusnya ya. Nah, kita bisa cek di bagian ya bodinya teman-teman, terutama bagian dadanya ya biasanya. Nah, ini kan nggak terlalu gemuk teman-teman, merpatinya itu sedang ya, nggak kurus banget, nggak nyilet, tetapi
nggak gemuk banget. Nah ini seperti ini biasanya merpatinya rutin bertelur teman-teman. Karena merpati yang rutin bertelur itu cenderung angrem teman-teman ya. Angrem itu kan pasti ini apa namanya, istilahnya bertapa, dan makannya pun kurang selahap yang nggak angrem teman-teman. Jadi badan pasti lebih kurus. Dan untuk memproduksi telur biasanya merpati itu nggak terlalu kegemukan. Kalau kegemukan itu nanti di bagian sini itu akan ada gumpalan lemak dan menghambat si pembentukan sel telur teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita pilih badan yang sedang-sedang saja. Oke, saya contohkan lagi dua merpati ya teman-teman. Sebentar, saya ambilkan dulu. Oke, ini teman-teman, ada merpati yang lumayan tua teman-teman. Ini umurnya hampir sekitar 3 tahunan teman-teman. Tetapi masih produksinya sangat lancar sekali telur. Jadi ini setiap saya cabut telur, lalu giringan berikutnya nelur lagi. Ini kita cek coba teman-teman ya. Nah, amblesnya banget teman-teman. Ini saya tekan sedikit, nah ambles sampai sini teman-teman. Jadi ini ngantongnya sudah dalam. Berarti merpati itu ciri-ciri sudah pernah bertelur ya. Berarti seperti itu. Nah, lalu kita bisa lihat lagi teman-teman ya, ciri-cirinya. Merpati itu ya ini bukan patokan teman-teman, tapi bisa jadi acuan lah. Bagian sini teman-teman, bibir sini ya. Ini diabaikan teman-teman ya, yang agak kotor ini karena ini babu loloh teman-teman. Nah ini agak membeli teman-teman ya, bagian bibir bagian sini ya. Sebentar. Bagian pangkal paruh sini, bagian sini. Nah itu kan agak membeli agak lebar, itu menandakan merpati pernah meloloh teman-teman. Nah berarti kan kalau meloloh itu biasanya teman-teman pernah bertelur, seperti itu. Jadi bisa lumayan dijadikan patokan teman-teman, seperti itu ya. Nah lalu untuk yang selanjutnya teman-teman, entah nomor berapa saya lupa, pokoknya selanjutnya itu merpati jangan terlalu tua. Terlalu tua itu gimana? Ya pokoknya sudah lewat masa produksi teman-teman. Biasanya merpati itu akan ini, ciri-cirinya merpati itu terbangnya melambat, dan untuk kakinya sini sudah gede-gede banget teman-teman. Ini sudah lumayan mau gede teman-teman. Padahal dulu pas masih usia muda ini kecil ramping teman-teman. Ini sudah mau gede-gede dan sudah hampir masuk masa produktivitasnya hampir habis teman-teman ya. Jadi kita jangan pilih yang terlalu tua, karena terlalu tua itu nanti bener merpatinya sudah ibaratnya ngantong banget, dan sininya sudah lebar, badannya bagus, nggak kurus, nggak gemuk. Nah tetapi kalau sudah tua itu sudah lewat masa produksi teman-teman. Jadi nanti akan ya percuma saja, karena nggak bisa menghasilkan sel telur lagi, seperti itu ya. Jadi ya kita harus dilihat dulu merpati itu tua atau muda atau sedang-sedang ya. Dan jangan pilih yang piyik teman-teman. Piyik itu ada teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu ya, perlu dicontohkan atau enggak nanti saya coba lihat ya. Nah jadi kita pilih yang usianya masih produktif lah ya. Bagus-bagusnya ya usia setahunan teman-teman, setahun 2 tahun itu masih bagus ya. Lalu ini usia 3 tahun juga masih oke teman-teman. Tapi sepertinya ini sudah mau masuk masa pensiun bertelur teman-teman, karena sudah gimana ya, telurnya kemarin itu ada yang trouble teman-teman. Rajin bertelur tapi sudah beberapa ada yang trouble, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk ciri-ciri merpati yang rutin bertelur teman-teman. Jadi untuk gambarannya cuma bisa saya katakan sekian teman-teman, karena untuk yang lainnya itu nggak ada opsi pendukungnya. Ibaratnya kita nggak bisa lihat dari matanya, dari bulunya, itu nggak bisa teman-teman. Ya cuma dari sininya. Sebentar tuh, ini matol teman-teman. Dari sininya itu sudah dalam teman-teman, masuknya dalam. Dan kalau bisa teman-teman ya, kalau bisa ini, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Bagian capit udangnya sini itu yang agak lebar teman-teman, agak lebar dan ya lentur atau keras bebas lah. Itu biasanya merpati lebih produktif ya. Tetapi nggak pasti, ini lebih nggak pasti lagi karena sangat banyak sekali yang rapat neluran teman-teman. Tapi kalau yang lebar di pengalaman saya itu sapit udang sini itu lebih awet produksi telurnya, seperti itu. Oke, ini lagi giring teman-teman, giringnya main keket.
Oke teman-teman, jadi mungkin videonya cukup seperti itu dulu teman-teman. Untuk yang piyik nggak perlu saya contohkan ya. Yang penting kita nggak beli merpati piyikan, karena merpati piyikan itu jelas belum produktif teman-teman. Seperti itu ya. Piyikan itu dikategorikan belum produktif itu biasanya di lar kurang 3 ke bawah teman-teman. Kalau lar piyikan lar 3, lar 2, lar 1 itu biasanya sudah mulai nelur, sudah mulai rutin ya, walaupun kadang telat atau kadang giringan ini bertelur, giringan berikutnya nggak bertelur. Itu kalau masih piyik wajar teman-teman, seperti itu. Oke, ini untuk pembuktian teman-teman ya. Ini saya lepas dulu, tadi kan sudah ngantong seginian ya. Untuk yang piyik saya ambilkan dan kita buktikan. Sebentar ini, nanti malah dikira saya bohong ya. Lalu ini saya piyiknya tetap saya, aduh ini kena kotoran teman-teman. Piyiknya tetap saya buat contoh teman-teman, seperti ini merpati piyik ya. Bodinya kecil, belum pernah bertelur teman-teman, bersih, mulus, megan. Oke, ini kita lihat bagian sini ya. Nah, baru segini teman-teman. Ini saya masukkan ya. Nih, tuh ini nutupi teman-teman ya. Nah, baru sekitar seginian teman-teman. Berarti ini kan belum pernah bertelur ya. Tadi kalian lihat sendiri yang sudah pernah bertelur ada yang segini, ada yang segini. Nah, itu kan menandakan merpati itu ngantong bertelur, sudah lunak lah istilahnya. Kalau ini kan masih rapat. Nah, ini jadi merpati yang belum pernah bertelur, tetapi belum tentu juga ini merpati nggak akan bertelur teman-teman. Bisa jadi bertelur, tetapi mungkin di usia yang bulan depan istilahnya, usianya lebih matang, seperti itu. Jadi videonya cukup seperti ini dulu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.